Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Anika dari kelas 2C Farmasi dengan NIM 311919121. Di sini saya akan memaparkan review jurnal salep untuk mengobati bisul. Sebelum lanjut ke video, berikut penjelasannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Penyakit kulit bisul disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Yang pertama, judul penelitian yang pertama yaitu formulasi sediaan salep ekstrak daun kaktus pakis giwang atau nama latinnya Euphorbia miliceha desmoulins, kombinasi basis modifikasi PEG 4000 dan PEG 400 serta aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermis yang diteliti oleh Suherman B. dan Dewi Isnaini pada tahun 2019. Latar belakangnya yaitu pemakaian tanaman obat sebagai upaya penanggulangan masalah kesehatan telah banyak diterapkan masyarakat di tengah-tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini. Terlebih lagi, keadaan perekonomian Indonesia saat ini yang mengakibatkan harga obat-obatan relatif mahal. Daun kaktus pakis giwang mengandung peroksidase, saponin, kalsium oksalat, substansi peptik, dan amilum. Daun banyak digunakan sebagai obat bisul atau furunkel, radang kulit bernanah atau piodermi, tersiram air panas, dan luka bakar. Pada penelitian ini didapatkan 4 formulasi yang berbeda-beda. Yang pertama ada bahan ekstrak daun kaktus pakis giwang sebagai zat aktif. Yang kedua ada PEG sebagai fase air. Yang ketiga ada PEG 400 sebagai fase air. Yang keempat propil paraben sebagai fase minyak. Yang kelima air suling sebagai fase air. Di sini ada 4 formulasi dengan hasil yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari tabel di sini. Yang menghasilkan hasilnya itu dengan adanya kandungan yang dimiliki oleh daun kaktus pakis giwang ini, maka dibuat suatu formulasi sediaan yang salah satunya adalah sediaan salep, di mana dengan kombinasi konsentrasi PEG 4000 dan PEG 400 sebagai basis salep berpengaruh terhadap sifat fisik dari sediaan serta melihat aktivitas bakteri, antibakteri, ekstrak daun kaktus pakis giwang setelah diformulasikan. Hasil penelitian ini berupa pemeriksaan ekstrak daun kaktus giwang atau nama latinnya Euphorbia miliceha desmoulins. Evaluasinya yaitu evaluasi sifat fisik sediaan salep ekstrak daun kaktus pakis giwang dilakukan untuk mengetahui pengaruh kombinasi konsentrasi basis PEG 4000 dan PEG 400 terhadap sifat fisik sediaan salep. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu organoleptis, uji viskositas, daya lekat, daya sebar, dan pH salep. Di sini ada 2 pengujian. Yang pertama organoleptis dan yang kedua sifat fisik. Meliputi pemeriksaan dan hasil. Organoleptis pemeriksaannya yaitu bentuk, warna, bau, rasa. Pemeriksaan bentuk menghasilkan pasta kental, warna menghasilkan hijau tua kecoklatan, bau menghasilkan khas kaktus, rasanya pahit. Yang kedua sifat fisik, pemeriksaan pH, daya sebar, daya lekat, viskositas. Dengan pH hasilnya 5, daya sebar 2,38 cm, daya lekat 68,42 menit, viskositas 4000 dPaS. Di sini ada kondisi formula sebelum penyimpanan dengan pengujian uji organoleptis. Ada konsistensi, bau, warna, pemisahan, dan homogenitas. Terdiri dari 4 macam formula dengan hasil yang berbeda-beda. Jurnal yang kedua yaitu formulasi sediaan salep minyak atsiri kemangi atau nama latinnya Ocimum basilicum L dan uji aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus diteliti oleh Mutia Rahim pada tahun 2016. Latar belakang yaitu abses lokal seperti bisul atau jerawat merupakan
infeksi kulit yang bisa terjadi di daerah folikel rambut dan kelenjar keringat. Bila dibiarkan terus, infeksi ini akan berkembang sehingga menyebabkan infeksi hingga paru-paru dan jantung karena penyebarannya bisa melalui pembuluh darah atau pembuluh getah bening. Minyak atsiri kemangi mengandung linalol yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dengan nilai MIC atau disebut minimum inhibition concentration sebesar 18 mikrogram per mililiter. Dengan demikian, pengembangan minyak atsiri kemangi dalam sediaan akan sangat bermanfaat. Selanjutnya, formulasi dengan bahan minyak atsiri kemangi sebagai zat aktif, PEG 4000 sebagai fase air, PEG 400 sebagai fase air, propil paraben sebagai fase minyak, air suling sebagai fase air. Dengan formula salep, ada 4 formula salep yang berbeda-beda. Hasil yang berbeda-beda bisa dilihat dari tabel di sini. Hasilnya berdasarkan EOA Essential Oil Association, minyak atsiri kemangi memiliki BJ berkisar antara 0,952 sampai 0,973 dan indeks bias sebesar 1,512 sampai 1,5190. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak atsiri tanaman kemangi yang digunakan sesuai dengan standar mutu yang sudah ada. Pada pengujian organoleptis, semua sediaan salep minyak atsiri kemangi homogen, berbau minyak kemangi dan memiliki konsistensi yang baik. Derajat kesamaan yang dihasilkan keempat formula adalah sama, yaitu 6. Hal ini menunjukkan bahwa variasi penggunaan basis PEG 400 dan PEG 4000 tidak merubah pH salep. Kemampuan salep dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus mengalami penurunan seiring adanya kenaikan konsentrasi PEG 400 dan penurunan PEG 4000. Evaluasinya yaitu hasil uji daya sebar salep selama 3 bulan menunjukkan bahwa sediaan salep Formula 1, Formula 2, dan Formula 4 mengalami perubahan yang signifikan selama penyimpanan karena nilai signifikasi masing-masing formula kurang dari 0,05. Namun untuk sediaan salep Formula 3 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap daya sebar. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya sebar Formula 1, Formula 2, dan Formula 4 menjadi tidak stabil dalam penyimpanan selama 3 bulan. Tetapi daya sebar Formula 3 tetap stabil karena tidak mengalami perubahan daya sebar selama penyimpanan 3 bulan. Di sini ada tabel uji organoleptis meliputi 4 formula dengan terjadi perubahan karena lama penyimpanan. Ini hasilnya bisa dilihat dari tabel berikut. Yang ketiga, jurnal peneliti dengan judul formulasi sediaan salep ekstrak etanol umbi bawang dayak atau nama latinnya Eleutherin palmifolia L. Mer serta sifat fisiknya yang diteliti oleh Tafriani, Sucianti, Nesa, dan Yusransyah pada tahun 2015. Latar belakang penelitian sebelumnya tentang penggunaan umbi bawang dayak sebagai pengobatan menggunakan metode meserasi dengan pelarut etanol 96% menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus berpotensi sama dengan tetrasiklin HCl. Tetapi penggunaan umbi bawang dayak dalam bentuk ekstrak dirasa kurang efektif. Dalam penelitian ini, penulis memformulasikannya menjadi sediaan salep. Diharapkan dapat memberikan takaran dosis zat aktif dengan tepat dan benar. Selain itu, salep juga sangat mudah dalam pemakaian dan penyimpanannya. Di sini ada formulasi salep dengan konsentrasi salep 4%, 6%, 8%, dan 10%. Bahan ekstraknya yaitu ekstrak etanol umbi bawang dayak atau nama latinnya Eleutherin palmifolia L. Mer. Terus
Terus basis salapnya meliputi Adepselanae dan Peselin album. Hasilnya yaitu hasil peneliti yang telah dilakukan terhadap screening fitokimia pada ekstrak umbi bawang Dayak bahwa metabolisme sekunder yang terkandung dalam ekstrak umbi bawang Dayak adalah flavonoid, di mana flavonoid berfungsi sebagai anti jamur dan mekanisme kerja flavonoid yaitu bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara merusak dinding sel. Hal ini terjadi karena flavonoid bersifat lipofilik sehingga akan mengikat fosfolipid pada membran sel jamur dan dapat merusak membran sel. Evaluasinya meliputi evaluasi terhadap sifat fisik salep, meliputi uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, daya sebar, daya lekat, dan daya proteksi. Jurnal keempat yaitu dengan judul peneliti efektivitas salep ekstrak daun sirsak atau nama latinnya Annona muricata L pada mencit yang terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus. Diteliti oleh Ita Hasmila dan Amalia dan Muhammad Daniel pada tahun 2015. Latar belakang: antibakteri merupakan zat yang dapat menghambat atau membunuh bakteri dengan penyebab infeksi. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri atau mikroorganisme yang patogen, di mana mikroba masuk ke dalam jaringan tubuh dan berkembang biak di dalam jaringan. Di antara bakteri yang dapat menyebabkan infeksi adalah Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus dapat menyebabkan pneumonia, meningitis, dan emphysema, endokarditis atau sepsis dengan supurasi di tiap organ. Penelitian ini mengenai aktivitas antibakteri ekstrak daun sirsak dan kandungan metabolit sekundernya pernah dilakukan bahwa secara fitokimia daun sirsak kaya dengan beberapa macam senyawa tanin, lakton, dan alkaloid isoquinolina. Senyawa tanin dapat ditemukan pada berbagai bagian tumbuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ekstrak metanol, daun sirsak mengandung metabolit sekunder seperti tanin dan steroid. Formulasi sediaan salep tersebut memiliki konsentrasi salep yang berbeda-beda. Ada formulasi salep ekstrak daun sirsak 10%, formulasi salep ekstrak daun sirsak 15%, formulasi salep ekstrak daun sirsak 30% dengan komposisi ekstrak daun sirsak dan dasar salep. Bisa ya dilihat dari tabel di sini. Hasil pengamatan menunjukkan bentuk dari basis salep dan salep ekstrak daun sirsak dengan konsentrasi 10%, 15%, dan 30% memiliki bentuk fisik yang sama, yakni setengah padat. Bentuk setengah padat merupakan ciri khas dari salep. Pengamatan terhadap basis salep dan sediaan salep dari segi warna menunjukkan perbedaan warna dari masing-masing variasi konsentrasi. Evaluasi pada pengujian salep meliputi uji organoleptik, uji homogenitas, dan uji pH. Jurnal yang terakhir yaitu uji aktivitas antibakteri salep hidrokarbon ekstrak etil asetat daun jengkol atau nama latinnya Pithecolobium labatum Benth terhadap Staphylococcus aureus yang diteliti oleh Ismi Rahmawati dan Novia Yuka dan Agnesri pada tahun 2009. Latar belakang: penelitian ini digunakan untuk mengobati penyakit Staphylococcus aureus dengan menggunakan tanaman jengkol. Bagian tanaman yang digunakan secara tradisional adalah daunnya. Daun jengkol berkhasiat sebagai obat bisul, juga obat sakit kulit atau kulit buahnya untuk borok. Dan di dalam daun jengkol terdapat kandungan kimia yaitu flavonoid, tanin, dan saponin. Kandungan flavonoid dapat digunakan sebagai antibakteri. Flavonoid mencakup banyak pigmen yang paling umum dan terdapat pada seluruh dunia tumbuhan serta berkhasiat sebagai penghambat bakteri. Untuk formulasi sediaan salep memiliki komposisi ekstrak daun Pithecolobium labatum Benth atau daun jengkol
dan paselin album dengan 3 formula dan konsentrasi yang berbeda-beda. Konsentrasi pertama 10%, kedua 20%, yang ketiga 30%. Dengan hasil diamati tiap minggunya tidak terjadi perubahan warna dan bau, berarti tidak adanya perubahan fisik selama penyimpanan, sehingga uji stabilitas salep sudah sesuai dengan pustaka. Evaluasi terhadap sifat fisik salep meliputi uji stabilitas salep, uji daya sebar salep, uji homogenitas, uji daya lekat salep. Sekian materi dari saya, presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.